Oke, tentang hutang piutang online, ya. Mungkin dari teman-teman semuanya mungkin sudah nggak heran lagi ya kalau telat bayar, gagal bayar dengan kata galbay, jatuh tempo dan bla bla segala macam. Anda galbay seperti di Aku Laku, ini harus hati-hati banget, kayak Kredivo, Shopee dan banyak lagi sebenarnya pinjol-pinjol lainnya. Ini bukan soal debt collector yang mau datang ke rumah ya, jangan salah kaprah juga. Bukan soal debt collector yang datang ke rumah dan bukan soal dari sebar data juga. Tapi ini halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini ada yang menarik yang mau kita bahas dan saya ucapkan dulu hati-hati buat semua teman-teman yang baru telat bayar seperti di Aku Laku, di Kredivo, di Shopee, di Kredit Pintar, maupun di EasyCash, maupun di Home Credit, maupun itu di pinjol legal manapun, itu harap hati-hati. Ini yang mau saya bahas bukan soal ancaman debt collector, bukan soal DC datang ke rumah, tapi ada yang lebih berbahaya lagi sedang mengincar diri Anda hari ini. Ya, makanya teman-teman boleh periksa lagi saat ini Anda telat bayar di aplikasi mana, di dalam 102 pinjol legal, apakah ada di dalam pay letternya juga seperti Aku Laku, Kredivo, Indodana dan lain sebagainya. Kalau ada, Anda simain video ini sampai habis, jangan Anda skip karena ini penting bagi Anda mengingat ini sudah terlalu banyak korban yang mereka dapatkan gara-gara telat bayar dan gagal bayar di beberapa pinjol ini. Ya, tapi sebelumnya seperti biasa, saya ingatkan lagi buat teman-teman semuanya, supaya Anda benar-benar lepas, silahkan bergabung di dalam grup WhatsApp saya supaya Anda bisa konsultasi, berdiskusi lebih detail lagi mengenai gagal bayar dan telat bayar di pinjaman online. Bagaimana seharusnya dan apa yang harus kita lakukan buat kedepannya. Anda boleh klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Insya Allah itu tidak akan rugi dan justru banyak banget keuntungan yang akan Anda dapatkan. Dan habis itu buat teman-teman semuanya yang baru bergabung, yang baru menemukan channel ini, jangan lupa juga untuk didukung juga channel ini sebagai bentuk apresiasi Anda dari video-video yang kami sajikan. Mudah-mudahan channel ini selalu berkembang buat kedepannya, pastinya bisa selalu menyeimbangkan antara rasa takut dan rasa kekhawatiran Anda di tengah situasi telat bayar dan gagal bayar soal hutang-hutang online ataupun offline. Silahkan. Tentang hutang piutang online, ya, mungkin dari teman-teman semuanya mungkin sudah nggak heran lagi ya kalau telat bayar, gagal bayar dengan kata galbay, jatuh tempo dan bla bla segala macam. Anda galbay seperti di Aku Laku, ini harus hati-hati banget, kayak Kredivo, Shopee dan banyak lagi sebenarnya pinjol-pinjol lainnya. Ini bukan soal debt collector yang mau datang ke rumah ya, jangan salah kaprah juga. Bukan soal debt collector yang datang ke rumah dan bukan soal dari sebar data juga. Tapi ini soal orang yang ingin membantu Anda yang katanya menyelesaikan hutang online dengan mengambil di pinjol-pinjol ilegal. Siapa lagi kalau bukan joki pinjol. Ya, kali ini saya satu pendapat dengan Otoritas Jasa Keuangan. Ya, karena OJK pun juga sudah mengkonfirmasi tentang si joki-joki ini dan saya sangat khawatir banget. Ini di TikTok, ini banyak banget ini. Ya, di TikTok mereka hampir menyeluruh karena mereka terlalu gampang untuk FYP berada di TikTok. Tapi kalau mereka untuk bermain ke YouTube, mereka hanya bisa menyematkan ucapan-ucapan mereka hanya di kolom-kolom komentar untuk menggait para korban-korban mereka. Tapi kalau mereka untuk bikin konten itu kayaknya udah kalah duluan gitu ya. Oke. Anda boleh lihat di sebelah sini dan OJK sempat konfirmasi juga dan posting juga pada tanggal 17 Mei 2023. Tapi makin kesini, dulu pun juga saya sering membuat tentang hal ini. Saya selalu menyebutkan joki perampok online nggak jauh beda. Ya, karena tujuannya ya sama-sama. Mereka ingin melakukan peminjaman tapi tidak mau bayar sejak awal. Makanya mereka sudah setting tuh dengan data kontak, data pack dan segala macam. Pokoknya banyak lah. Yang pada akhirnya tetap juga si korbannya ini ditelepon lagi. Si debeturnya ini tetap juga Anda yang memberikan data Anda kepada si joki itu, atau Anda yang mau dituntun oleh si joki jarak jauh suruh download ini dengan sistem
bagi hasil, habis itu si jokinya bilang ini aman-aman saja, percaya itu nggak akan aman. Yang dikejar tetap diri Anda kok. Ya, Anda boleh lihat sebelah sini. Saya mau bacakan dulu postingan dari OJK biar ini seimbang ya. Kalau dalam hal ini saya setuju banget dengan OJK dengan postingan seperti ini. Saya setuju banget ya. Oke. Bahaya menggunakan joki pinjol. Memang berbahaya banget menggunakan joki pinjol. Kenapa tidak berbahaya? Anda menyerahkan data Anda. Ya, terkadang mereka bisa melakukan peminjaman tanpa Anda kontrol. Mereka ngomongin sama Anda 5, yang mereka pinjam bisa 10. Ya, habis itu dibagi semuanya. Ya, ataupun dia menyerahkan semuanya untuk download itu kepada diri Anda. Tapi di sana di handphone mereka juga tetap mengajukan dan Anda disuruh foto wajah dan segala macam gitu loh. Ya, banyak lagi. Oke. Di sini sudah disampaikan JK juga. Pernah mendapatkan tawaran joki pinjol yang menjanjikan bisa menghapus gagal bayar dan mencairkan dana pinjaman online. Hati-hati, itu berbahaya banget. Mungkin teman-teman sudah sering ya menyelesaikan hutang dengan berhutang. Gak apa-apa kita ambil dengan pinjol ilegal, semi legal. Teman-teman, iya sedang berkomunikasi dengan mereka, sesegera mungkin batalkan. Jangan pernah menyerahkan data Anda, apalagi itu berupa dokumen pribadi seperti KTP, KK dan lain sebagainya. Ya, itu berbahaya banget dan itu tidak akan membantu Anda dalam urusan gagal bayar dan telat bayar pinjol. Yang ada malah mempersulit keadaan Anda. Ukurannya data Anda tidak disebarluaskan, mereka akan nyebarluaskan. Si pinjol itu tidak sebodoh yang Anda kira. Walaupun data di setting-setting bla 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 segala macam, mereka tidak sebodoh yang Anda kira. Walaupun yang Anda bobol itu adalah pinjol ilegal, rasa saya dengan niat dan nawaitu Anda itu rasa saya juga kurang baik. Ya, mendingan nggak usah aja. Oke. Kita lanjutkan. Bahaya menggunakan joki pinjol, yang paling pertama menyalahgunakan data pribadi. Yang kedua adalah resiko penipuan. Ya, makanya Anda nggak usah heran kok tiba-tiba ada tagihan atas nama ini. Padahal perjanjian sebelumnya cuma segini, tiba-tiba kok ada yang nagih ini, tiba-tiba kok ada yang nagih ini, pernah nggak dapat seperti itu? Makanya hati-hati banget. Habis itu tidak mempunyai kontrol atas pinjaman, yes benar. Ya, dia menyampaikan kita cuma pinjam di 3 aplikasi, nyatanya dia sudah jebol 10 aplikasi karena menggunakan data Anda. Nanti Anda akan dituntun dan Anda berikan lagi kode OTP dan berikan yang seperti ini. Dan bahayanya lagi dia juga bisa menjebol rekening Anda ataupun mobil banking Anda. Ya, ini harus hati-hati banget. Habis itu tarif joki yang sangat mahal, benar. Tarifnya sangat mahal. Anda sudah memberikan data Anda, meminjam menggunakan data Anda, tapi hasilnya dibagi 2 dengan mereka. Ya, 40 ke mereka, 60 sama Anda. Ada juga yang dibagi 2 aja, 50-50. Ada juga yang lebih parah, 60 si joki, 40 si pemilik data. Saking paniknya dia yes-yes-kan aja. Ya, itu akan berdampak buruk buat hidup Anda ke depannya. Tolong ini dikondisikan buat teman-teman semuanya, terutama yang telat bayar, gagal bayar di PayLater. Seperti Akulaku, seperti Kredivo, Shopee, itu data Anda sangat diincar oleh mereka. Karena mereka beranggapan data-data orang yang baru telat di aplikasi yang saya sebutkan tadi itu adalah data segar. Ya, tapi kalau Anda sudah berulang kali gagal bayar dan sudah sekian lama, mereka menyampaikan itu adalah data busuk katanya. Ya, oke. Dan habis itu yang harusnya kamu lakukan ketika ada penawaran soal joki pinjol. Yang paling pertama, abaikan tawaran soal joki pinjol. Ya, yang kedua, lakukan pengajuan. Nah, ini saya kurang cocok juga lakukan pengajuan ke pinjol legal itu, saya kurang paham juga gitu loh. Mendingan nggak usah aja deh gitu loh ya. Kita lompat yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah jaga data diri pribadimu. Ini cocok. Ya, memang Anda jaga tentang jangan asal berikan data KTP Anda. Jangan asalkan beri KK. Pokoknya data-data pribadi Anda jangan asal-asal memberi aja. Ya. Habis itu lagi, tidak memberikan identitas, data pribadi serta KTP, SIM ataupun paspor ke orang yang tidak dikenal. Nah, ini benar. Ini benar banget gitu loh. Jadi kalau teman-teman semuanya, mereka lebih bermain itu sebenarnya kayak di Instagram mereka banyak, kayak di TikTok mereka banyak. Tapi kalau untuk di YouTube mereka tidak pernah bikin konten hal-hal yang seperti itu. Palingan mereka cuma bikin konten gambar-gambar gitu doang. Kalau gambar-gambar itu di YouTube mana bisa mempan, karena YouTube kan membutuhkan memang konten kreator itu yang bisa mengedit lagi, menyajikan dengan cara versi berbeda. Tapi kalau di TikTok mah itu tinggal gambar aja, ayo di sini bla bla segala macam, atau dicomot tuh video dari Bapak Mahfud MD yang menyampaikan pinjol ilegal nggak usah dibayar, nanti dicomot-comot, di-share lagi kan. Itu kan biasanya kalau untuk TikTok, Instagram kan nggak ada masalah. Tapi kalau di YouTube itu bisa dilaporkan dan itu masuk ke dalam
copyright gitu ya. Jadi memang nggak bisa main-main. Bahaya menggunakan joki pinjol. Pernah mendapatkan tawaran joki pinjol yang menjanjikan bisa menghapus dan gagal bayar, mencairkan dana dan pinjaman online. Hati-hati, itu berbahaya. Kita perlu ketahui, joki pinjol mendatangkan banyak bahaya jika digunakan, yaitu penyalahgunaan data pribadi, risiko penipuan, dan tarif joki yang mahal. Bahkan sebenarnya joki pinjol tidak memiliki kontrol atas pinjaman yang kamu miliki. Ya, jadi ingat buat teman-teman semuanya, jadi tidak ada cerita Anda memanfaatkan jasa penyelesaian hutang dengan berhutang kembali. Biasanya kan mereka seperti itu. Kita jebol aja nih pinjol ilegal, nanti Anda bisa menyelesaikan pinjol legal. Ini Anda ingat, Anda harus dibagi 60-40. Kalau mau ngajuin pinjaman, ngapain harus menggunakan jasa-jasa mereka? Ajuin aja lah sendiri. Kan data-data Anda, nomor handphone Anda, semuanya punya Anda. Ngapain harus ada mereka? Ngapain Anda harus bagi lagi ke mereka? Ya, berarti buat teman-teman semuanya, jangan mau bertindak-tindak bodoh. Apalagi Anda yang baru telat di Akulaku, Kredivo, Shopee, dan paylater lainnya, data Anda sangat diincar dan sangat dibutuhkan mereka. Kenapa? Karena pinjol legal selalu berpedoman kepada pinjol legal yang besar-besar seperti ini. Apalagi sekelas Akulaku, sekelas Kredivo, sekelas Shopee, itu menjadi patokan dasar mereka. Jadi gampang aja mereka mencairkan dana. Ya, jadi hati-hati banget, waspada banget. Ini bukan soal DC datang ke rumah dan soal penyebaran data lagi, tapi lebih parah bahkan daripada itu. Kalau penyebaran data mah itu nggak ada masalah, namanya kita gagal bayar. Tapi ini data kita digunakan ulang secara terang-terangan. Ya, Anda nggak mau kan kalau setiap kali ada ancaman dari DC, data Anda akan kami gunakan buat minjam di tempat lain? Nggak mau kan kalau nerima seperti itu? Kenapa dengan sadar Anda malah memberikan data Anda untuk dipergunakan lagi? Ya, coba Anda pikirkan. Berarti Anda ditipu tidak mau, tertipu nggak apa-apa. Ya, atau tertipu tidak mau, ditipu nggak apa-apa. Ya, seperti itu nggak konsepnya? Anda tidak mau dibohongi, tapi terbohongi nggak apa-apa. Ya, kan seperti itu. Jadi Anda tidak mau data Anda digunakan, malah menyerahkan secara sukarela. Ini tolong dipikirkan lagi dengan matang-matang. Si joki itu melakukan hal itu adalah ladang usaha mereka. Mereka mencari keuntungan di balik itu. Begitu mereka mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang mereka harapkan, misalnya 40%, begitu terjadi permasalahan Anda akan ditinggal begitu aja. Ya, saat ini siapa saja yang sudah menjadi korban joki, isi di kolom komentar di mana Anda mengetahui dan seperti apa modusnya, biar yang lain juga mengetahui dan tidak ada lagi korban-korban dari joki. Sudah cukup Anda menjadi korban pinjol dengan beratnya bunga dan denda yang mereka terapkan, dengan sesi penagihan yang cukup kurang ajar, sudah cukup menurut versi saya. Jangan Anda tambah-tambah lagi dengan hal-hal yang tidak memungkinkan. Makanya saya selalu sampaikan, daripada Anda tergiur jasa joki, nggak apa-apa Anda gagal bayar, tidak mampu bayar, daripada pakai jasa joki, apalagi gali lubang tutup lubang. Ya, justru lebih bagus Anda berhenti aja bayar. Nggak perlu Anda cari lagi jasa hapus data, jasa penyelesaian hutang, jasa joki pinjol, nggak perlu lagi. Ya, ini ingat buat teman-teman semuanya, saya sarankan buat Anda, saya berharap ke depannya tidak ada lagi yang menjadi korban-korban dari penipuan yang seperti ini. Ya, ini bahaya banget kok. Nggak apa-apa Anda menghadapi debt collector mah itu gampang aja. Tinggal tutup aksesnya, ganti kartu Anda, reset HP Anda, udah. Sudah selesai itu urusan dengan teroran pinjol. Tapi kalau Anda dengan joki ini banyak lagi data Anda ada sama dia, Anda nanti diancam, tidak mau melanjutkan, Anda diminta duit, diperas dan macam-macam. Ya, macam-macam model yang sudah melaporkan ke saya. Jadi hati-hati banget. Ini juga saya mendukung banget dengan OJK menerbitkan postingan ini. Makanya saya bantu untuk nge-share supaya yang lain juga mengetahui bahwa bahaya menggunakan joki pinjol itu sangatlah ngeri. Ya, apalagi Anda sempat memberikan data-data pribadi. Ya, ini kita batasi buat kedepannya. Yang sudah terlanjur ya sudah, apa boleh buat. Ya, tapi buat kedepannya jangan sampai ada lagi. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Pokoknya nantikan aja video saya selanjutnya. Dan kita akan bahas lagi beberapa pinjol legal yang selalu meresahkan di tengah masyarakat. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.